Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan GEJ Anugerah Jaban Kemendung pada hari ini Rabu 25 Juni 2025. Gemar kemarin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Soekarto menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan Maha Pengampun. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Saat setiap umat percaya datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa dan kesalahannya, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Dan berkat pagi hari ini yang berkesinambungan dari berkat kemarin berisi seruan pengharapan kepada Tuhan. Karena kasih setianya yang besar dan pembebasan yang Tuhan sediakan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengajak setiap kita orang percaya menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja, bukan dengan kekuatan kita sendiri atau hal-hal yang di dunia ini, tetapi biarlah kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Mari kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 130 ayat 7 sampai yang ke-8. Mazmur 130 ayat 7 sampai yang ke-8, saya akan bacakan satu persatu ayat 7 terlebih dahulu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat ini dimulai dengan seruan yang kuat. Berharaplah kepada Tuhan dengan tanda seru di Alkitab kita. Jadi ini bukan sekedar saran, ini bukan sekedar usulan, tetapi ini adalah perintah yang tegas. Berharaplah kepada Tuhan. Pengharapan adalah sikap hati yang sungguh-sungguh menantikan sesuatu yang baik dari Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, maka kita sedang menaruh seluruh hati kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, karena hal yang lain tidak bisa menolong kita, baik itu kekuatan kita, kemampuan kita, atau mungkin teman-teman kita, bahkan atasan kita tidak bisa menolong kita. Itu sebabnya kita hanya menaruh harap kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan saja? Alasannya adalah di ayat yang ke-7 ini yang pertama dikatakan sebab pada Tuhan ada kasih setia. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Itu alasan yang pertama. Kata kasih setia menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu setia dan Tuhan itu penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah alasan kita. Kasih setia Tuhan, inilah alasan kita yang membuat kita harus berharap kepada Tuhan. Jadi, kita bisa berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah setia dan kasih-Nya luar biasa limpah atas setiap kita yang berharap kepadanya. Alasan yang kedua di ayat yang ke-7 juga, kalimat yang terakhir berkata, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jadi bukan hanya sekali-sekali Tuhan menolong di dalam kehidupan kita, atau kadang-kadang dengan jangka waktu yang sangat lama Tuhan menolong kita. Tidak, tetapi banyak kali
Kalau kita merenungkan jalan kehidupan kita sampai saat ini, kalau kita ada sampai hari ini, kalau pencapaian kita sampai detik ini, itu semua bukankah karena pertolongan Tuhan saja? Kalau kita menghitung berapa banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Seperti kita tidak mampu menghitung bintang di langit, seperti kita tidak mampu menghitung pasir di laut, di pantai. Demikian juga kita tidak bisa menghitung banyaknya pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Dia sudah melakukan banyak hal dan selalu siap menolong kita sesuai dengan rencananya yang besar. Bapak Ibu Saudara, alasan yang ketiga kenapa kita harus berharap kepada Tuhan pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dalam Mazmur 130 berkata, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dialah yang akan membebaskan kita, umatnya, dari segala kesalahan kita. Kata segala kesalahan kita, ini sangat identik dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Sejak kita lahir di dunia ini, membawa dosa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Darah kita sudah mengalir darah dosa. Belum lagi ditambah dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, pikiran kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, membuat dosa kita menumpuk setinggi gunung dan tidak akan ada yang mampu menghapuskannya selain pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dia yang membebaskan kita dari segala kesalahan kita, yang sudah melayakkan kita untuk boleh masuk ke dalam hadiratnya yang luar biasa. Dia adalah Allah penebus kita, yang membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa saat kita menerima penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dilayakkan untuk menghampiri tahta karunia Tuhan. Dan saat kita menerima rahmat, anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, karena kita sudah dihapuskan segala dosa kita, kita akan menemukan kasih karunia Tuhan dan kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, berharaplah kepada Tuhan saja. Jangan berharap kepada manusia. Ayat yang terakhir untuk mengakhiri renungan Gemar pagi hari ini, Mazmur 124 ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang ke-8 berkata, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah ragu berharap kepada Tuhan. Langit dan bumi adalah ciptaannya. Begitu besar alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Apalah artinya masalah dan pergumulan kita bagi Allah? Itu adalah masalah yang sangat kecil. Allah kita, Allah yang berkuasa, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Dan sudah terbukti
Kasih-Nya yang besar itu melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa kita. Maka jangan pernah ragu saat kita menghadapi pergumulan, datang pada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Jangan pernah mengandalkan kemampuan kita atau mengandalkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Tuhan yang menyediakan jalan keluar bagi permasalahan pergumulan kami. Masalah yang terbesar, dosa yang membelenggu kami, yang membuat kami harus dihukum di neraka. Tuhan sudah bebaskan. Apalagi masalah pergumulan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Maka pergumulan permasalahan kami tidak ada artinya bagi Tuhan. Pasti Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah kami mengandalkan kekuatan kami. Tetapi biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Untuk kami selalu hanya berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan jangan pernah ragu mengandalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.